الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin, hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berada di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita memuja Allah atas kesempatan hidup yang telah diberikan kepada kita. Kesempatan hidup satu hari kita syukuri. Kesempatan hidup satu minggu kita syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambah umur berbulan-bulan sehingga mungkin akan sampai ke bulan Ramadan pada tahun ini. Berganti tahun, itu semuanya kita syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa semoga amal salih kita terus bertambah dan kesalahan-kesalahan terus kita bertaubat. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat waktu ditimbang amalan kita, amalan yang baik lebih banyak dari amalan yang tidak baik. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau amalan baik lebih banyak, dia akan masuk ke dalam syurga jannatun na'im. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau amalan baiknya sedikit dan amalan buruknya banyak, fa ummuhu hawiyah, dia masuk ke neraka dan dia akan diazab di neraka. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk kita menambah amal saleh masih terbuka dan diberi kesempatan kepada kita. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Sambil kita duduk beriktikaf, kita bacakan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang kita pahami sesuai dengan kemampuan kita. Adapun pemahaman yang lebih berada di orang yang lebih pintar dari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah ya Muhammad, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalannya? Mereka itu satu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menduga, mengira bahwa mereka telah berbuat yang baik sebanyak-banyaknya. Padahal perbuatan baik itu
tidaklah baik karena asalnya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sia-sia amalan mereka karena perbuatan itu bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, para ahli tafsir menterjemahkan dhalla, kita terjemahkan dengan sesat. Tapi dalam ayat ini diterjemahkan dhalla sa'yuhum, perbuatan mereka itu sesat, maka perbuatan itu sia-sia, tidak ada faedahnya. Hadirin berbahagia, dalam Al-Quran terdapat kata-kata tentang kesesatan. Ada yang diterjemahkan dengan dhalla sa'yuhum, itu dengan kekafiran. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kamu ingin untuk bertanya kepada Rasul kamu sebagaimana pernah ditanyakan kepada Musa alaihi salam sebelumnya? Siapa yang menggantikan kekafiran dengan keimanan? Siapa yang menggantikan keimanan dengan kekafiran? Faqad dhalla, maka orang itu sesat, meleset dari jalan yang lurus. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah orang mukmin dan laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menetapkan sesuatu persoalan, an yakuna lahumul khiyarah, mereka bisa memilihnya. Wa man ya'sillah, siapa yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang itu sudah termasuk orang-orang yang sesat. Hadirin berbahagia, ini cerita. Ayat ini ada hubungannya dengan seorang yang bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dikawinkan dengan seorang yang bernama seorang budak yang bernama Zaid. Idza qadallahu wa rasuluhu dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa yakhutubu ala fatahu Zaid bin Harithah. Jadi seorang perempuan yang kedudukannya tinggi sekali dan cantik sekali, Rasulullah ingin menikahkan orang itu dengan Zaid bin Harithah, seorang budak. Tentu Zainab tidak mau. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah telah menetapkan dan Rasul pun telah menetapkan sebuah persoalan seperti ingin menikahkan Zainab dengan Zaid, maka Zainab tidak mau. Tidak mau. Idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyarah, ada pilihan lain.
tidak mau, maka orang itu sesat. Hadirin berbahagia, akhirnya sesudah turun ayat ini, Zainab binti Jahsh mau kawin dengan Zaid. Misalnya kita sekarang ada permintaan untuk membantu orang-orang yang kena banjir bandang. Kita tidak mau, padahal uang kita ada. Itu tindakan yang salah, sama dengan tindakan Zainab binti Jahsh. Kalau diminta bantuan, berilah sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, sehingga teman-teman kita yang berada di daerah yang kena banjir bandang dapat memperoleh baju, dapat memperoleh makanan, dapat memperoleh rumah yang sudah dihanyutkan oleh banjir itu. Jadi kita ingin mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Zainab binti Jahsh. Mula-mula kita tidak mau, tapi akhirnya kita mau. Hadirin berbahagia, ada lagi kata-kata yang ketiga adalah ad-dhalal itu dianggap sudah habis. Dalam bahasa Arab, habis. Tangan kita, mata kita, semua tubuh kita sudah habis di dalam kubur. A idza dhalalna fil ard a inna lafi khalqin jadid. Demikian kata orang kafir. Apabila tubuh kita, apabila mata kita dan sejenisnya sudah dhalalna fil ard, sudah tidak ada lagi di dalam kubur, a inna lafi khalqin jadid, apakah kita akan bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah keyakinan orang kafir. Jawabannya, sanggup Allah menghidupkan kembali, sementara kita dulu tidak ada sama sekali, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ada di bumi ini. Apalagi kalau ada sedikit dari tulang kita di dalam kubur, tentu Allah akan membuat dari tulang itu seorang manusia yang pernah hidup di dunia untuk dihisab di hari akhirat kelak. Maksud saya mengatakan, dhalla diartikan dengan berbagai pengertian sesuai dengan siyaqul kalam, pembicaraan yang ada dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita katakan dhalla itu sesat semuanya. Tidak. Dhalla yang diucapkan oleh orang kafir berarti tubuh kita sudah tidak ada lagi, tulang-tulang kita sudah tidak ada lagi, yang ada sedikit. Apakah Allah sanggup membangkitkan kita di hari akhirat? Jawabannya, sanggup. Tanpa ada tulang belulang Allah menciptakan kita, apalagi kalau ada tulang belulang, kita tentu akan lebih mudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah tentang saksi kepada hutang. Hutang itu harus ditulis. Sebaiknya ditulis. Dan ada saksi. Kalau saksi itu satu orang laki-laki, maka diterima saksinya. Tapi kalau seorang perempuan tidak diterima saksinya, harus ada 2 orang perempuan. Kata Quran, an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Apabila satu orang perempuan lupa, maka perempuan yang lain, yang satu lagi, karena mereka berdua dapat mengingatkan. Jadi
Tadilla ini artinya lupa. Hadirin berbahagia, ini arti daripada dhalla yang ada dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian kita pindah ke ayat yang 105 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka sesat dalam arti masuk neraka jahanam adalah mereka yang mengingkari ayat-ayat Tuhan. Mana ayat Tuhan? Firman Allah dalam Al-Quran. Kita ingkari. Kita katakan, mana betul itu? Yang betul begini, itu kita sudah keluar dari agama Islam. Kita mengatakan, Nabi mengatakan, ayatul munafiq salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kita bilang tidak betul. Dan sebagainya. Itu juga kita sudah keluar dari Islam. Jadi keimanan kita kepada firman Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW, kalau belum kita pahami, kita tanyakan kepada orang yang lebih pintar dari kita. Dan mereka kalau ditanya tidak pernah minta uang. Saya akan jawab pertanyaan kamu kalau kamu kasih uang. Tidak. Para ulama, para cendekiawan muslim, kalau ditanya tidak pernah mereka meminta uang untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita ini yang masih bodoh, kita ini yang tidak tahu pengertian Al-Quran dan hadis, mari kita tanyakan kepada orang-orang yang lebih pintar dari kita. Kafir bi ayati rabbihim dapat diterjemahkan dengan kafaru biha jami'an wa kadzabu. Mereka kafir dengan ayat-ayat suci semuanya dan mendustakan. Bukan dia saja mendusta, tapi dia mendustakan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain. Seperti terjadi di di kaum Quraisy, di mana orang-orang yang kafir menceritakan kekafirannya kepada orang lain. Satu. Kedua, kafaru bi ayatil kauni dalla ala qudratillah. Pagi kita lihat matahari terbit. Siapakah yang menerbit matahari kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita bangun pagi-pagi langsung pergi menerbitkan matahari? Tidak. Atau pernahkah kita sekelompok orang menerbitkan matahari? Tidak. Yang menerbitkan matahari itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafaru bi ayatil ahkam wal Quran. Mereka itu kafir dengan ayat-ayat hukum. Misalnya kalau orang laki-laki dia yang menyerahkan uang kepada perempuan waktu pernikahan, bukan dibalik, bukan perempuan yang menyerahkan uang kepada laki-laki di waktu pernikahan. Al-Quran menentukan yang berkuasa adalah orang laki-laki, tetapi kita sekarang sudah membalik hukum Allah. Orang perempuan yang berkuasa dan orang laki-laki dikuasai oleh orang perempuan. Itu ketentuan-ketentuan hukum begitu. Itu kita ingatkan. Orang itu belum kafir, tapi kita ingatkan supaya persoalannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, kafaru bi ayatil mu'jizat. Kafir dengan ayat-ayat tentang mu'jizat.
Apa mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isra dan Mi'raj. Kita mengatakan Isra dan Mi'raj itu tidak ada. Padahal Al-Quran dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jelas Al-Quran mengatakan Nabi itu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam itu, dan dari Masjidil Aqsa diberangkatkan ke Sidratil Muntaha pada malam itu, dan malam itu pula Nabi pulang ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah. Itu terjadi satu malam. Kita tidak dapat menerimanya. Mana mungkin kita pergi berbulan-bulan. Nabi Muhammad pergi semalam suntuk. Sekarang dengan adanya pesawat, dulu orang pergi ke Medan jalan kaki sebulan. Sekarang orang pergi ke Medan entah berapa menit sudah sampai ke Medan. Jadi ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Merekalah orang-orang yang kafir terhadap tanda-tanda atau ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqaihi, dan nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat yang paling besar, yaitu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ini nanti di hari kiamat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mau berjumpa dengan orang-orang yang tidak beramal saleh. Kita insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah. Kita sudah salat maghrib berjamaah dan nanti salat isya juga berjamaah. Itulah salah satu amal saleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang salat di Masjid Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Maka sia-sialah amal mereka karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan kufur bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka tidak diberi timbangan nanti di hari kiamat. Di timbangan mereka sedikit sekali. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Amal baik kita sedikit, yang banyak amal jahat, maka orang itu pantas dia masuk ke neraka. Hadirin berbahagia, kita sambung ayat selanjutnya. Jadi orang-orang pertama mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu ada pada Al-Quran dan pada hadis. Itu diterjemahkan, diartikan oleh para ulama. Kita mengikuti pengertian yang diterjemahkan oleh para ulama itu. Kemudian zalika jazaohum jahannam. Orang-orang itu dapat balasan adalah jahannam, neraka jahannam. Bima kafaru, karena kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku huzwa, olok-olok. Banyak orang yang memperolok-olok agama kita. Mereka nanti akan menjadi penghuni jahannam. Hadirin berbahagia, ini perlu kita ingat. Kita tidak perlu ribut kalau ada orang yang memperolok-olok pekerjaan kita di masjid. Apa kerja itu?
tidak ada artinya itu. Itu memperolok-olok itu membuat mereka menjadi penghuni jahannam. Dzalika jazaohum jahannam. Demikianlah balasan kepada mereka jahannam. Bima kafaru, karena kekafiran mereka. Wattakhazu ayati wa rusuli huzwa, dan mengambil ayat-ayatku yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, wa rusuli, dan para rasul dari sejak Nabi Muhammad diperolok-olok dan Nabi Musa diperolok-olok, huzwa, menjadi huzwa itu adalah olok-olokan. Wattakhadhu huzwan, menjadikan huzwan, olok-olok kepada siapa? Kepada firman Allah dan kepada Rasul Allah. Azab itu karena kekafiran dan memperolok-olok para rasul. Jadi kita harus ingat, jangan ada di antara kita yang memperolok-olok firman Allah. Jangan ada di antara kita yang memperolok-olok sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibaca ayat-ayat kami, mereka berkata itu adalah cerita-cerita dahulu kala yang diangkat oleh Muhammad dalam kitab sucinya. Bukan, Nabi Muhammad tidak pernah menciptakan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu turun melalui Jibril kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada umat, sehingga hari ini Al-Quran itu tidak mungkin ditambah dan tidak mungkin dikurangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Wahai orang-orang yang diturunkan zikr kepada mereka, mereka mengatakan innaka, engkau Muhammad, lamajnun, engkau gila. Nah, perkataan-perkataan itu sudah pernah diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah olok-olokan yang pernah mereka ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad menyuruh orang bersedekah, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Waktu Nabi Muhammad menyatakan bersedekahlah kepada orang-orang fakir yang ada di antara kami, karena orang muhajirin banyak yang fakir. Kata mereka, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan kamu infakkan hartamu, hai orang-orang kaya yang kafir, kepada orang yang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hari ini banjir bandang sudah merajalela. Rumah sudah tidak bisa dibangun kalau kita tidak bantu. Marilah kita bantu mereka sekuat tenaga kita. Kalau bisa 5 rupiah silakan. Kalau bisa 10 rupiah silakan. Kalau bisa 5 juta silakan. Dan terus seterusnya kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Sehingga orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat hidup baik seperti sedia kala sebelum terjadi banjir itu. Kemudian Allah menyampaikan firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tadi diceritakan kepada orang-orang kafir mendapat neraka jahanam. Sekarang diceritakan kepada orang-orang yang beriman. Bukan beriman saja, tapi iman itu diikuti dengan amal soleh. Waktu dikatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka datang ke masjid untuk salat bersama-sama.
kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah syurga Firdaus adalah tempat mereka tinggal di akhirat kelak. Tadi manusia dibagi dua, satu tinggal di Jahannam, satu tinggal di Firdaus. Hadirin berbahagia, neraka syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Nabi bersabda, al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini masiratu mi'ati amin. Satu derajat dengan derajat yang lain itu sama dengan perjalanan 100 tahun. Jauh sekali itu. Jauh sekali. Awal Firdaus a'laha darajah. Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Kalau kita minta kepada Allah, fa idza sa'altumullahal jannata, apabila kamu meminta kepada Allah surga, fas'aluhul firdaus, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Kita tahu amalan kita ini sangat sedikit, tapi kita minta kepada Allah. Siapa tahu Allah menjadikan amal kita yang sedikit ini untuk menjadi penghuni surga Al-Firdaus. Itu arahan Rasulullah SAW. Fa idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah surga, mintalah kepadanya Firdaus. Fa inna fawqaha arsyar rahman. Di atas Firdaus itu ada arasy Rahman. Wa minha tatafajjaru anharul jannah. Darinya terbit sungai-sungai yang ada di dalam surga. Jadi kita diminta oleh Rasul untuk meminta yang terbaik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, dan berilah kepahaman kami baik, dan kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang maha tinggi. Inilah permintaan kita, dan mudah-mudahan orang yang mendengar termasuk saya akan minta kepada Allah supaya dianugerahkan kepada kita surga Firdaus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعدائهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء